Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang two-way ANOVA yang beranggotakan yang pertama ada Kemas Sultan Fernandes Vito dengan NIM D600230019. Yang kedua ada Triwahyudi dengan NIM D600230034. Lalu yang ketiga ada Muhammad Syafiq Yuhri dengan NIM D600230044. Dan yang terakhir ada Fahril Bekam dengan NIM D600230058. Lanjut masuk ke materi. Yang pertama ada two-way ANOVA atau bisa dibilang analysis of variance. Two-way ANOVA atau analysis of variance adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dua variabel independen faktor terhadap variabel dependent respon secara simultan, serta untuk mengevaluasi interaksi antara kedua variabel independen tersebut. Metode ini berguna ketika data dikelompokkan berdasarkan dua faktor, dan tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Berikutnya, yaitu komponen utama two-way ANOVA. Yang pertama, dua faktor, independent variables. Faktor pertama yaitu variabel independen pertama dengan beberapa kategori level. Lalu faktor kedua, variabel independen kedua dengan beberapa kategori level. Lalu yang kedua, variabel dependent atau dependent variable. Variabel kuantitatif yang diukur dalam penelitian. Yang ketiga yaitu interaksi atau analisis two-way ANOVA juga mengevaluasi apakah kombinasi dari kedua faktor tersebut memiliki pengaruh bersama yang berbeda pada variabel dependent. Oke, selanjutnya tujuan two-way ANOVA. Yang pertama, menguji pengaruh faktor 1 terhadap variabel dependent. Yang kedua, menguji pengaruh faktor 2 terhadap variabel dependent. Yang ketiga, menguji interaksi antara faktor 1 dan faktor 2. Lanjut kita di asumsi two-way ANOVA. 1. Normalitas. Data pada setiap kombinasi level faktor harus terdistribusi normal. Yang kedua, homoskedastis, varian dari kelompok data harus homogen. Dan terakhir ketiga yaitu independensi, observasi dalam dataset harus independen satu sama lain. Langkah-langkah two-way ANOVA. 1. Definisi hipotesis. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, di hipotesis 0 yaitu tidak ada pengaruh signifikan faktor 1, faktor 2, atau interaksi terhadap variabel dependent. Dan kedua, hipotesis alternatif H1 ada pengaruh signifikan faktor 1, faktor 2, atau interaksi terhadap variabel dependent. Yang kedua, kumpulkan data. Data harus mencakup semua kombinasi level dari kedua faktor. Yang ketiga, analisis varian. Dipisahkan total varian data menjadi varian yang disebabkan oleh faktor 1, faktor 2, interaksi, dan error atau residual. Yang keempat, hitung statistik F, bandingkan varian antar kelompok dengan varian dalam kelompok. Dan terakhir yaitu 5, interpretasi hasil. Jika nilai p-value lebih kecil ke tingkat signifikansi alfa, maka tolak H0. Output two-way ANOVA. Hasil two-way ANOVA biasanya meliputi tabel ANOVA dengan sumber varian, faktor 1, faktor 2, interaksi, error. Yang kedua, statis F yang masing-masing faktor dan interaksi. Yang ketiga, p-value untuk menguji signifikan. Contoh kasus, seorang ahli gizi ingin mengetahui bagaimana jenis diet dan jenis olahraga mempengaruhi penurunan berat badan. Penelitian dilakukan dengan mengamati 3 jenis diet, diet A, diet B, diet C, dan 2 jenis olahraga, olahraga X dan olahraga Y. Setiap kombinasi diet dan olahraga diikuti oleh 4 peserta, dan peneliti mencatat penurunan berat badan setelah 1 bulan dalam kilogram. Nah, itu kan ada tabel ya guys ya. Ada tabelnya itu isinya jenis diet, olahraga X, dan olahraga Y. Dan di bawahnya itu ada diet A, diet B, dan diet C. Lanjut, faktor 1 memiliki 3 level. Diet A, diet B, diet C.
Yang faktor 2 memiliki 3 level, faktor X, olahraga, Y. Yang ketiga, data dikumpulkan untuk setiap kombinasi diet A, olahraga X, diet A, olahraga Y, dan yang lain. Lanjut di langkah-langkah analisis. 1. Hipotesis. 1. Efek utama diet. H0 tidak ada perbedaan penurunan berat badan antara jenis diet. H1 ada perbedaan penurunan berat badan antara jenis diet. Kedua, efek utama olahraga. H0 tidak perbedaan penurunan berat badan antara jenis olahraga. H1 ada perbedaan penurunan berat badan antara jenis olahraga. 3. Interaksi diet olahraga. H0 tidak ada interaksi antara diet dan olahraga. H1 tidak ada antara diet dan olahraga. Kita lanjut untuk pembahasan yang kedua, yaitu model matematis. Model 2-way ANOVA tanpa replikasi. Nah, dengan rumus Y sub IJK sama dengan mu ditambah alpha sub I ditambah beta sub J ditambah interaksi alpha beta sub IJ dan ditambah epsilon sub IJK. Nah, keterangan dari rumus di atas yaitu Y sub IJK yaitu respon. Di sini diartikan adalah penurunan berat badan. Alpha yaitu min keseluruhan. Alpha I yaitu efek utama diet. Beta sub J yaitu efek utama olahraga. Interaksi alpha beta sub IJ yaitu efek interaksi antara diet dan olahraga. Epsilon IJK yaitu diartikan adalah error acak. Kita lanjut untuk pembahasannya, yaitu langkah-langkah penyelesaian secara manual. Yang pertama kita cari rata-ratanya, rata-rata keseluruhan yaitu Y bar, dengan cara kita jumlahkan keseluruhan dan dibagi dengan 24, didapatkan hasil 6,04. Yang kedua kita hitung sum of squares total atau SS total, di mana SS total ini sama dengan sigma Y sub IJK dikurangi Y bar, kita kuadratkan. SS totalnya yaitu 4 kurang 6,04 kita kuadratkan, ditambah 5 minus 6,04 kita kuadratkan, sampai dengan penjumlahan yang terakhir yaitu 6 dikurangi 6,04 kita kuadratkan, dan dari hasil perhitungan ini kita dapatkan SS totalnya yaitu 59,75. Yang ketiga itu langkah-langkah penyelesaian manual yang ketiga, kita cari sum of squares untuk efek utama, di mana SS diet dan SS olahraganya. Yang A, kita cari rata-rata untuk tiap level diet yaitu ABC. Kita cari Y bar A sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 serta dibagi dengan 8, kita dapatkan hasil 5,88. Y bar B yaitu penjumlahannya 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 8, kita bagi 8, kita dapatkan hasil 7. Dan untuk Y bar C yaitu 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 6, terus kita bagi dengan 8, kita dapatkan hasil 4,88. Untuk yang B, rata-rata untuk tiap level olahraga yaitu X, Y. Y bar X yaitu sama dengan kita jumlahkan 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 6
ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5, terus kita bagi dengan 12, kita dapatkan angka hasilnya yaitu 5. Terus kita cari Y bar Y, yaitu sama dengan penjumlahan dari 6 kita tambah 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 6. Nah, terus hasilnya kita bagi dengan 12, kita dapatkan hasil di angka 7,08. Setelah itu saya ingin melanjutkan di bagian langkah-langkah penyelesaian manual. Pada C, hitung SS diet. SS diet sama dengan N olahraga kali sigma Y bar diet min Y bar kuadrat. Setelah itu SS diet sama dengan 12 kali 5,88 min 6,04 kuadrat plus 7 min 6,04 kuadrat plus 4,88 min 6,04 kuadrat. SS diet sama dengan 12 kali 0,024 plus 0,921 plus 1,456 yang hasilnya 18,083. Setelah itu hitung SS olahraga. SS olahraga sama dengan N diet kali sigma Y bar olahraga min Y bar kuadrat. SS olahraga sama dengan 8 kali 5 min 0 min 6,04 kuadrat plus 7,08 min 6,04 kuadrat. SS olahraga sama dengan 8 kali 1,081 plus 1,081 sama dengan 28,167. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari langkah-langkah penyelesaian manual uji ANOVA 2 dengan 3 variabel. Yang langkah keempat ada sum of square untuk interaksi atau SS interaksi. Dengan rumus SS interaksi adalah sama dengan sigma Y bar diet dan olahraga dikurangi Y bar diet dikurangi Y bar olahraga ditambah Y bar dipangkatkan 2. Hasil dari perhitungan tersebut didapatkan SS interaksi sebesar 0,083. Yang kelima ada sum of square error atau SS error. Dengan rumus SS error adalah SS total dikurangi SS diet ditambah SS olahraga ditambah SS interaksi. Dengan nilai SS total sebesar 59,75 dikurangi SS diet sebesar 18,083 ditambah SS olahraga sebesar 28,167 ditambah SS interaksi sebesar 0,083, didapatkan hasil SS error sebesar 13,5. Setelah itu ada langkah ke-6, penentuan derajat bebas atau DF. Untuk DF diet digunakan rumus K-1 dengan K sebesar 3, berarti 3 min 1, ya, DF diet ditemukan sebesar 2. Selanjutnya ada DF olahraga dengan rumus M-1 di mana M adalah 2, berarti 2 min 1, jawabannya adalah 1, yaitu DF olahraga adalah 1. Selanjutnya ada DF interaksi dengan rumus K-1 dikali M-1. Tadi berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. DF interaksi ditemukan sebesar 2. Setelah itu ada DF error dengan rumus N dikurang K dikali M dengan besar N adalah 24 dan K3 M1 M2 dihasilkan DF error sebesar 18. Setelah itu langkah ke-7 ada mean square atau MS dengan rumus SS dikurang SS dibagi DF. Dengan MS diet ditemukan SS tadi 18,083 dibagi DF diet sebesar 2, dihasilkan MS diet sebesar 9,042. Setelah itu ada MS olahraga dengan SS olahraga tadi 28,167 dibagi DF olahraga sebesar 1. MS olahraga didapatkan nilai sebesar 28,167. Setelah itu ada MS interaksi dengan SS interaksi tadi 0,083 dibagi DF interaksi 2,
didapatkan hasil MS interaksi sebesar 0,042. Setelah itu ada MS error. SS error tadi didapatkan sebesar 13,5 dibagi DF error sebesar 18. Hasil dari MS error adalah 0,75. Setelah itu ada penentuan nilai F. Rumus nilai F sendiri adalah MS Fx dibagi MS error. Yang pertama ada F diet. Didapatkan tadi MS Fx diet adalah 9,042 dibagi MS error sebesar 0,75. Didapatkan hasil 12,606. Mohon maaf, 12,06 untuk F diet. Setelah itu ada F olahraga. Didapatkan MS efek olahraga tadi 28,167 dibagi MS error sebesar 0,75. Setelah itu dihasilkan F olahraga sebesar 37,56. Setelah itu ada F interaksi. MS interaksi adalah 0,042 dibagi MS error sebesar 0,75. Didapatkan hasil F interaksi sebesar 0,056. Setelah itu ada langkah ke-9 adalah interpretasi atau kesimpulan dari perhitungan yang telah kita lakukan. Kita akan menggunakan nilai F dari tabel distribusi F untuk tingkat signifikansi atau alfa sebesar 0,05. Untuk diet F kritis dengan DF 2 dan 18 adalah sebesar 3,55 karena F hitung 12,06 lebih besar daripada F kritis 3,55, maka ada perbedaan signifikan dengan penurunan berat badan antara jenis diet. Yang kedua ada F kritis untuk olahraga dengan DF 1 dan 18. Dihasilkan F kritis sebesar 4,41 karena F hitung 37,56 lebih besar daripada F kritis 4,41, maka ada perbedaan signifikan dengan penurunan berat badan antara jenis olahraga. Yang ketiga atau yang terakhir ada interaksi. F kritis dari interaksi dengan DF 2 dan 18 sebesar 3,55 karena F hitung sebesar 0,056 lebih kecil dari F kritis sebesar 3,55, maka tidak ada interaksi antara diet dan olahraga. Setelah itu ada penjelasan impact of interaction. Berdasarkan hasil perhitungan manual yang telah kami jelaskan di atas, didapatkan nilai F hitung untuk interaksi antara diet dan olahraga sebesar 0,056, lebih kecil daripada F kritis sebesar 3,55, sehingga tidak ada interaksi antara jenis diet dan jenis olahraga untuk hasil penurunan berat badan seseorang. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang sudah kami sampaikan tadi dapat dipahami, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.